Halo Sobat Hoiloy, dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Hoiloy. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas salah satu film action 2021 teman-teman, yang berjudul Kenshin The Final. Dan video ini akan menceritakan tentang awal mula tanda X pada pipi Kenshin. Nah, dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, film pun diawali dengan diperlihatkan setting waktu pada tahun 1879 yang terletak di stasiun Yokohama. Dan pada saat kepolisian sedang melakukan pencarian pada seorang ketua mafia Shanghai yang telah menyelundupkan senjata berbahaya ke Jepang melalui jalur kereta api. Nah, operasi pencarian itu dipimpin oleh seorang kepolisian yang bernama Saito. Dan pada saat Saito memeriksa ke setiap kereta api, maka Saito menemukan seorang pria yang mencurigakan di tempat itu. Pria tersebut bernama Enishi. Maka Saito langsung menginterogasi Enishi. Dan pada saat Saito menanya Enishi, maka Enishi menjawab Saito dengan jawaban yang membuat Saito muak. Sehingga Saito menyuruh anggotanya untuk menangkap Enishi. Karena Saito merasa bahwa Enishi adalah orang yang sedang dicarinya. Akan tetapi Enishi melakukan perlawanan. Setelah Enishi mengalahkan beberapa polisi Jepang, maka akhirnya Enishi menyerahkan dirinya kepada Saito. Ternyata tujuan Enishi membuat keributan itu hanyalah untuk menunjukkan kepada Saito agar Saito tidak meremehkan dirinya. Setelah Enishi tiba di kantor polisi, maka Enishi langsung dilepaskan oleh kepolisian Jepang. Karena Enishi telah ditebus oleh beberapa petinggi dari negara Cina. Setelah kepergian Enishi, maka Saito langsung memberi protes kepada atasannya. Akan tetapi, protes Saito itu tidak diperdulikan oleh atasannya. Maka adegan pun berpindah kepada Kenshin yang sedang makan di restoran bersama dengan temannya. Seusai mereka makan malam di restoran itu, maka restoran itu tiba-tiba mendapat serangan dari luar. Ternyata pelaku penyerangan tersebut dilakukan oleh Enishi dan anggotanya. Dan dari serangan Enishi itu mengakibatkan beberapa teman Kenshin mengalami cedera yang cukup serius. Maka Kenshin langsung ikut bersama kepolisian untuk mencari pelaku penyerangan itu. Akan tetapi mereka tidak menemukan pelaku penyerangan itu. Bahkan mereka hanya menemukan sebuah kertas yang berisi penghakiman manusia telah tiba. Dan pada saat Kenshin dan temannya sedang menikmati suasana malam, maka mereka pun mendengar suara gerbang yang diketok oleh seseorang. Maka mereka langsung berlari untuk mengeceknya. Dan ternyata orang yang mengetok gerbang tersebut adalah salah satu anggota dari sebuah dojo Makewa. Dan orang itu pun mengatakan kepada Kenshin bahwa pada saat ini dojo mereka telah diserang oleh seseorang. Setelah mendengar laporan itu, maka Kenshin dan Sano langsung bergegas ke dojo tersebut. Dan pada saat dalam perjalanan, maka mereka berdua juga bertemu dengan sekelompok polisi. Dan salah satu polisi itu melaporkan kepada Kenshin bahwa pada saat ini kantor kepala polisi juga sedang diserang oleh seseorang. Dan Sano pun memutuskan agar Kenshin yang mengurus pemberontakan yang berada di rumah kepala polisi itu, sedangkan Sano akan pergi mengurus dojo Makewa. Dan setibanya Kenshin di rumah kepala polisi itu, maka Kenshin telah ditunggu oleh anggota Enishi. Setelah anggota Enishi ini merasa bahwa dirinya tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, maka anggotanya itu mencoba membunuh Kenshin dengan cara melakukan bom bunuh diri. Dan seusai kejadian itu, maka Kenshin berjalan menuju ke dojonya. Dan di tengah perjalanan, Kenshin dihentikan oleh Enishi. Maka Kenshin pun mengingat kembali
bahwa Enishi itu adalah adik dari seorang perempuan yang telah dibunuhnya di masa lalu. Maka Enishi pun menegaskan kepada Kenshin bahwa mulai saat ini adalah hari penghakiman manusia. Dan Enishi pun mengingatkan kepada Kenshin bahwa dendam kakaknya pasti akan terbalaskan di waktu yang dekat. Dan setelah mendengar hal itu, Kenshin sentak merasa menyesal setelah pertemuan itu. Maka Kenshin pun menyuruh Nona Kaoru untuk mengumpulkan teman-temannya yang berada di dojo. Maka Kenshin pun menceritakan kepada mereka mengenai masa lalunya yang telah membunuh seorang wanita yang bernama Tomoe. Tomoe ini adalah istrinya yang telah ditikamnya sendiri. Dan Kenshin pun menjelaskan kepada mereka bahwa kekacauan yang telah terjadi pada saat ini adalah penyebab dirinya sendiri. Karena adik Tomoe ingin melakukan balas dendam kepada dirinya. Setelah mendengar penjelasan itu, maka teman-teman Kenshin sontak terkejut. Bahkan Nona Kaoru yang mencintai Kenshin merasa sedih setelah mendengar hal itu. Dan Kenshin juga menjelaskan bahwa tanda silang di wajahnya didapat dari Tomoe sebagai tanda cintanya. Dan setelah itu, hujan deras pun turun. Maka Kenshin pergi ke tengah hutan untuk meratapi nasibnya sambil mengingat masa lalunya yang cukup kelam. Setelah beberapa hari selanjutnya, Nona Kaoru kedatangan tamu yang bernama Misao dan Aoshi. Mereka datang karena mereka ingin memberi buku harian Tomoe kepada Kenshin. Karena Kenshin pada saat ini sedang berada di luar rumah, maka Misao pun menitipkan buku tersebut kepada Nona Kaoru. Dan malam hari pun tiba. Di saat Kenshin sedang berjalan-jalan di tengah keramaian, maka dia pun menemukan sebuah kertas yang berjatuhan dari langit yang berisikan penghakiman manusia. Dan ternyata kertas tersebut sengaja dijatuhkan oleh Enishi dari balon udara untuk memperingatkan Kenshin agar berhati-hati. Dan setelah Kenshin membaca kertas itu, maka masyarakat yang berada di tempat itu disebutkan serangan bom dari udara. Lalu Kenshin pun kedatangan pria yang ingin membunuhnya. Maka Kenshin pun melakukan pertarungan yang cukup epic. Dan setelah mengalahkan pria bersenjata tersebut, maka Kenshin langsung berlari menuju dojonya. Dan setibanya Kenshin di dojo tersebut, maka Kenshin pun melihat Sano dengan keadaan yang luka-luka. Dan Sano mengatakan kepada Kenshin bahwa Nona Kaoru telah dibawa oleh Enishi. Keesokan harinya, Kenshin langsung pergi menuju markas Enishi untuk menyelamatkan Nona Kaoru. Dan setibanya dia di depan markas tersebut, dan ternyata di sana dia telah ditunggu oleh sekelompok anggota Enishi dengan kapasitas yang cukup banyak. Maka mau tidak mau, Kenshin pun harus melawan mereka semua sendirian. Setelah Kenshin melakukan beberapa pertarungan di sana, maka musuh Kenshin pun datang dengan tidak ada habis-habisnya. Lalu bala bantuan pun tiba di tempat itu. Bala bantuan itu dilakukan oleh Misao bersama dengan rekan-rekannya. Setelah berbincang sebentar bersama dengan Misao, maka bala bantuan juga datang dari Saito. Maka Misao pun menyuruh agar Kenshin menyerahkan urusan anggota Enishi tersebut kepadanya dan Saito. Lalu Kenshin pun pergi menuju tempat selanjutnya. Setelah Kenshin berhasil berpindah tempat, maka di tempat selanjutnya Kenshin telah dihadang oleh anggota Enishi dengan menggunakan pistol. Setelah Kenshin berhasil mengelakkan tembakan-tembakan itu, maka anggota Enishi itu dihajar oleh Kenshin. Karena pemimpin pasukan penembak tersebut sudah takut melihat kelihayan Kenshin dalam mengelakkan pistol-pistol itu, maka dia pun memerintahkan seorang anggota khusus yang pernah dikalahkan oleh Kenshin sebelumnya. Dan ternyata anggota khusus itu bernama Sujiro. Dan tanpa diduga-duga, ternyata Sujiro itu mengkhianati Enishi. Dan Sujiro menyuruh agar Kenshin pergi menuju rumah Enishi dan membiarkan anggota penembak itu diserahkan kepada dirinya. Maka tibalah Kenshin di tempat Enishi.
Dan di tempat itu, Enishi telah menunggu kedatangan Kenshin. Dan tanpa berlama-lama, Enishi pun langsung menyerang Kenshin dengan menggunakan pedang fokusnya. Dan di pertarungan itu, kita melihat bahwa Kenshin sangat kesulitan untuk menghadapi Enishi. Setelah melakukan beberapa pertarungan yang cukup epik, maka Enishi hampir mengalahkan Kenshin. Lalu Kenshin pun mengatakan kepada Enishi bahwa Enishi telah hidup dengan cara yang salah. Maka Kenshin harus mengakhiri semua ini dengan cepat. Lalu Kenshin pun melakukan serangan pemungkasnya, dan dia pun berhasil mengalahkan Enishi. Karena Enishi merasa bahwa dirinya harus membalaskan dendam kakaknya, maka Enishi pun bangkit dan mencoba membunuh Kenshin dengan pisau belati kakaknya. Maka Kenshin pun tidak melakukan perlawanan. Bahkan dia membiarkan Enishi menusuk perutnya. Tusukan tersebut membuat Enishi tersadar bahwa keinginannya tersebut salah. Lalu, pemimpin tim penembak tadi pun tiba-tiba datang dan ingin menembak Kenshin. Akan tetapi, Kaoru datang menghentikannya. Dan ternyata Kaoru tersebut gagal dan langsung mau ditembak. Maka Enishi pun langsung melindungi Kaoru dari tembakan tersebut. Setelah pertarungan selesai, kita pun melihat kini Enishi telah ditahan oleh pihak kepolisian Jepang. Dan di dalam penjara tersebut, Enishi mendapat kiriman dari Nona Kaoru. Kiriman tersebut adalah sebuah buku diari dari Tomoe, kakaknya. Maka Enishi pun membaca buku tersebut, sehingga membuatnya tersadar dan memutuskan menjadi seorang yang lebih berguna lagi. Maka adegan pun berpindah kepada Kenshin dan Nona Kaoru yang sedang mendatangi makam Tomoe. Setelah selesai berdoa di makam tersebut, maka Kenshin dan Nona Kaoru berjalan pulang sambil bergandeng tangan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan saya harap teman-teman semua merasa terhibur dengan cerita Warm Body ini. Dan seperti biasa, jika teman-teman mempunyai saran film yang cukup keren, saya harap teman-teman semua dapat menulisnya di kolom komentar agar kami dapat mereview dan mengeceknya. Apalagi film action ataupun film romantis yang membuat kita semua baper. Dan seperti biasa, salam sehat dan salam hoi loi.